Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, hidup sehat, dan juga kenikmatan bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Semoga kita semuanya bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita senantiasa berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti apa orang-orang yang bertakwa? Banyak tanda-tanda orang yang bertakwa. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyampaikan di dalam ayat ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang gemar, orang-orang yang senang, semangat berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit, di waktu kaya dan di waktu miskin. Orang kaya yang senang infak begitu bagus. Orang miskin yang senang infak sungguh luar biasa. Pada waktu lapang senang infak bagus, pada waktu sempit senang infak begitu indahnya dalam hidup. Untuk itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, agar kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, mari kita senantiasa semangat, senang, gemar menginfakkan sebagian rezeki kita. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang bisa mengendalikan marah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, marah ada dalam hidup manusia. Manusia yang bisa mengendalikan marah, manusia yang mulia. Karena begitu sulitnya orang-orang yang bisa mengendalikan marah. Bukan berarti nggak boleh marah, tetapi mari kita mengendalikan marah. Orang yang sangat mulia adalah dia bisa marah, tetapi dia tidak marah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau sudah marah, sudah emosi, muncul berbagai macam omongan-omongan yang tidak bagus. Dan kadang-kala jelas tidak menggunakan pemikiran, berbuat yang na'udzubillah min dzalik, lewat lesan, lewat tindakan, dan begitu macam hal yang dilakukan. Kita sering melihat ada orang tua yang marah kepada anak dan tidak bisa mengendalikan marah.
maka yang terjadi adalah persoalan yang besar. Anak bisa menjadi sakit atas mungkin perilaku orang tua yang tidak bisa mengendalikan marah dengan memukul dan lain sebagainya. Atau anak yang marah kepada orang tua dan tidak bisa mengendalikan, maka akan muncul persoalan yang besar. Suami yang senang marah dan tidak bisa mengendalikan marah, maka akan masalah besar terjadi dalam kehidupannya. Untuk itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu diantaranya bisa mengendalikan marah. Kemudian yang ketiga dalam ayat itu adalah wal'afina 'anin nas, yaitu senantiasa bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang baik adalah orang yang menjadi pemaaf. Walaupun betul sulit sekali menjadi pemaaf. Dalam hal kehidupan manusia, ada orang yang senang berbuat tidak baik dan dia tidak mau minta maaf. Ada orang yang kadangkala berbuat tidak baik dan dia minta maaf. Dan orang yang paling baik adalah orang yang membuka pintu maaf kepada orang lain. Minta maaf bagus. Membuka pintu maaf lebih bagus. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang senang memaafkan orang lain. Begitu bagus manakala kita sebagai suami membuka pintu maaf istri kita. Kita menjadi istri membuka pintu maaf suami kita. Kita menjadi orang tua senang membuka pintu maaf anak-anak kita. Kita menjadi anak senang menjadi pemaaf dan membuka pintu maaf orang tua kita. Mari kita berusaha menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa, yaitu dia memaafkan atau dia senang memaafkan kesalahan orang lain. Dalam ayat itu dilanjutkan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga kebaikan, dan orang-orang yang menyampaikan kebaikan. Bukan hanya baik diri kita, tetapi baik diri kita dan mengajak orang berbuat baik, dan kita senantiasa menjaga kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang mulia, yang punya kepribadian pribadi muttaqin. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.